Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan routing dinamik OSPF dan routing statik ya. Kelompok kami terdiri dari Bang Ragil Budiarto, Jody Pedro Setiadi, dan saya sendiri Hairul Falah. Lanjut Bang. Router merupakan alat yang secara cerdas mengetahui rute atau perjalanan suatu informasi, apakah ditujukan ke host lain yang satu jaringan atau berada di jaringan yang berbeda. Ketika suatu paket atau informasi diarahkan ke host pada jaringan lain, router akan meneruskannya ke jaringan tersebut. Lanjut. Tentang router. Router adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat bisa terhubung ke internet. Selain itu, fungsi router yang lainnya adalah mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju saat ini. Router merupakan perangkat yang penting di kantor, kafe, ataupun rumah. Lanjut. Apa itu routing dinamik OSPF dan routing statik? Routing dinamik itu sebuah router yang memiliki dan membuat table routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Kemudian routing statik itu sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statik pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Kemudian akan dipraktikkan oleh Bang Ragin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Budiarto. Saya dari kelas 17 3C 12 dengan NIM 172111038 akan mempraktekkan cara routing statik menggunakan VirtualBox. Untuk yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan topologi sederhana yang akan kita buat. Dan di sini ada dua buah router dengan dua buah klien. Untuk router pertama dengan IP 192.168.10.1 dan juga 10.10.10.1, dan untuk kliennya 192.168.10.100, dan untuk router 2 nya IP-nya 192.168.20.1 dan 10.10.10.2. Sedangkan untuk klien router 2 nya ada satu PC dengan alamat IP 192.168.20.100. Lalu selanjutnya di sini saya sudah menginstal dua Mikrotik OS yang saya beri nama Mikrotik R1 dan Mikrotik R2, dan juga Windows 7 sebagai kliennya, klien 1 dan klien 2. Untuk langkah pertama di VirtualBox-nya, kita siapkan dulu adapternya. Untuk di sini saya memakai 3 buah adapter untuk Mikrotik R1-nya. Adapter pertama dengan tipe host only adapter. Lalu adapter kedua tipenya internal network dengan nama klien 1, digunakan untuk menghubungkan antara router 1 dan juga klien 1. Lalu adapter 3 nya tipenya internal network dengan nama router, menghubungkan router 1 dengan router 2. Lalu selanjutnya untuk adapter Mikrotik R2 nya menggunakan dua adapter. Untuk yang pertama internal network dengan nama klien 2, digunakan untuk menghubungkan Mikrotik R2 dengan klien 2. Untuk adapter 2 nya tipenya internal network dengan nama router, menghubungkan router 2 ke router 1. Dan untuk klien cuma memakai satu adapter dengan nama klien 1.
menghubungkan klien 1 ke router 1. Dan untuk yang klien 2 juga memakai satu adapter saja, tipenya internal network dengan nama klien 2, menghubungkan klien 2 ke router 2. Selanjutnya di sini saya sudah menjalankan mikrotiknya, mikrotik 1 dan juga mikrotik 2. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, kita siapkan dulu kliennya. Kita masuk ke mikrotiknya. Di sini saya memakai klien 1 ya. Untuk password sudah saya setting tadi. Kita refresh di netbook, lalu kita masuk. Untuk yang pertama kita setting dulu identitinya agar tidak bingung nanti. Di sini saya beri nama R1. Klik apply lalu oke. Di sini namanya akan muncul di atas ya. Setelah itu kita setting IP konfigurasinya. Klik IP lalu address. Tambahkan alamat IP-nya. Untuk yang pertama tambahkan 192.168.10.1. 192.168.10.1/24. Apply lalu kita taruh di header 2. Lalu oke. Selanjutnya tambahkan juga alamat IP address untuk ke router 2 10.10.10.1/24 di header 3. Klik apply lalu oke. Untuk di klien 2 juga sama. Kita masuk ke Winbox lalu kita running. Kita beri nama terlebih dahulu, sistem identity, beri nama R2. Kita apply lalu oke. Setelah itu tambahkan IP address-nya di menu IP lalu address. Pertama tambahkan 192.168.20.1/24 di enter 1. Klik apply lalu oke. Tambahkan juga 10.10.10.2/24 di header 2. Oke. Di sini konfigurasi IP address-nya sudah selesai. Lanjut ke konfigurasi alamat IP untuk routingnya. Ke klien 1 terlebih dahulu, klik IP lalu pilih menu routes. Kita tambahkan di sini kan kita akan routing dari klien 1 ke klien 2. Jadi untuk destination address-nya itu diisi 192.168.20.0 192.168.20.0/24. Untuk gateway-nya kita masuk lewat 10.10.10.2. Apply lalu oke. Lakukan hal yang sama juga untuk yang router 2 nya. Klik IP lalu routes, tambahkan kan dari
dari klien 2 ke klien 1. Tujuannya berarti lewat 192.168.10.0 192.168.10.0/24. Gateway-nya kita lewat 10.10.10.1. Klik apply lalu oke. Nah, di sini sudah, kita coba ping langsung dari sini juga nggak apa-apa, dari Windowsnya, Windows R CMD. Ini sudah di klien 2. Pertama ping ke gateway router 2 dulu, ping 192.168.20.1. Ada yang lupa, kita set terlebih dahulu untuk alamat IP address nya. Jangan adapter IPv4 use following, lalu masukkan alamat IP nya sesuai ini, 192.168.20.100. Lalu default gateway-nya 192.168.20.1 dan DNS servernya 192.168.20.1. Klik OK. Oke, close. Lalu ke klien 1 juga. Adapter setting, lalu kita ubah alamat IPv4 nya 192.168.10.100. gateway nya 192.168.10.1. 192.168.10.1. Kita coba ping 192.168. ini dari klien 1, kita coba ke gateway router 1 92.168.10.1. Nah, sudah bisa di reply. Lalu kita coba ke yang 10.10.10.1, ping 10.10.10.1 ke reply, lalu ke yang 10.2, ping 10.10.10.2 sudah bisa ke reply, lalu ke gateway router 2 192.168.20.1. oh salah, ping 192.168.20.1 sudah bisa ke reply. Lalu kita coba ping dari klien 1 ke klien 2, ping 192.168.20.100. di sini juga sudah bisa ke reply, berarti dari klien 1 ke klien 2 sudah bisa terhubung. Kita coba dari yang klien 2, langsung aja CMD ping langsung ke klien 1 192.168.10.100 sudah bisa ke reply. Jadi untuk routing statik topologi sederhana ini sudah selesai.
Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Felistiadi dari kelompok 2 dengan NIM 172111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Dan untuk routing dinamik di sini saya sudah bikin sampelnya sendiri dari 3 PC dan 3 router dengan IP yang berbeda dan gateway yang berbeda. Untuk yang pertama yang harus kita lakukan, kita buka virtual box-nya. Di sini saya sudah setting 3 mikrotik dengan base data yang berbeda. Lalu yang perlu dilihat adalah selanjutnya kita buka di Winbox-nya. Nah, di sini saya sudah setting juga mikrotik 1, mikrotik 2, mikrotik 3 dengan IP address yang berbeda. Lalu kita coba buka Winbox dari mikrotik 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk mikrotik 3, lalu ini mikrotik 2, dan ini mikrotik 1-nya. Di sini saya sudah setting mikrotik 1 dengan address list yang sesuai dengan di Cisco Packet Tracer tadi, dan SPF-nya juga disesuaikan dengan Cisco Packet Tracer tadi. Rutenya ini kan mikrotik ini 192.168.1.1 dan addressnya juga disesuaikan dengan yang lainnya. Untuk mulai ini satu, ini SPF-nya juga disesuaikan. Dilakukan hal berulang untuk di mikrotik 2 sama disesuaikan dengan sampling yang tadi, dan di mikrotik 3 pun sama dengan seperti ini. Dan mungkin kita coba saja dari mikrotik 1 dulu ya. Dari mikrotik 1 kita akses ke mikrotik 2. Nah, ini untuk yang mikrotik 2 kita udah bisa nyambung dari mikrotik 1. Next, kita coba mikrotik 3 ya. Nah, dari mikrotik 1 ke mikrotik 3 juga sudah bisa nyambung. Oke, next kita coba dari mikrotik 3 ya. Dari mikrotik 3, ini mikrotik 3 ya. Kita coba ke mikrotik 1. Nah, ini udah bisa juga ya teman-teman ke mikrotik 1-nya dari mikrotik 3. Lalu kita coba dari mikrotik 3 ke mikrotik 2. Nah, ini udah bisa juga ya teman-teman. Dan terakhir kita coba dari mikrotik 2. Dari mikrotik 2 ke 1 dan ke 3. Kalau dilihat di sini dari mikrotik yang keduanya ini rutenya ada yang ke sini, dan dia bisa juga muter ke sini juga. Disesuaikan saja. Untuk kita coba sekarang berarti dari mikrotik 2 ke mikrotik 3 ya. 3 udah bisa nyambung. Oke. Lanjut kita coba ke mikrotik 1 berarti terakhir. Nah ya, udah bisa ya semuanya berarti. Udah nyambung. Oke, mungkin gitu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Karena mungkin masih belajar. Untuk linknya nanti akan saya sertakan di Google Drive tugasnya. Oke, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.